Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Dr. Subiloyono, SHMPD, selaku dosen mata kuliah Antropologi Hukum. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanifah Naira Agustin dengan NPM 23.1020 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat mengenai antropologi hukum antara norma, budaya, dan realitas sosial. Nah, di sini yang pertama itu ada pengertian antropologi hukum. Antropologi berasal dari kata Yunani, anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara sederhana, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Manusia di sini tidak hanya dilihat dari sisi fisiknya saja, seperti bentuk tubuh atau warna kulit, tetapi juga dari sisi sosialnya seperti budaya, kebiasaan, bahasa, dan cara berpikir. Awalnya, antropologi memang lebih fokus pada aspek fisik manusia yang dikenal sebagai antropologi fisik. Namun, seiring perkembangan zaman, kajian antropologi menjadi lebih luas, termasuk mempelajari kehidupan sosial dan budaya manusia. Selanjutnya, ada perkembangan antropologi hukum. Antropologi hukum awalnya berkembang dari penelitian terhadap masyarakat tradisional. Para peneliti menemukan bahwa meskipun masyarakat tersebut tidak memiliki hukum tertulis, mereka tetap memiliki aturan yang ditaati bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebenarnya tidak harus selalu berbentuk undang-undang. Hukum bisa muncul dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan akhirnya menjadi aturan yang diakui bersama. Seiring perkembangan zaman, antropologi hukum mulai digunakan untuk memahami hukum di masyarakat modern. Bahkan, sering ditemukan adanya perbedaan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang benar-benar dijalankan di masyarakat. Selanjutnya ada objek antropologi hukum. Antropologi hukum memiliki beberapa objek kajian utama. Yang pertama adalah perilaku hukum masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat benar-benar menjalankan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang dilihat bukan hanya kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bagaimana masyarakat menyiasati, menafsirkan, dan bahkan kadang mengabaikan hukum sesuai dengan situasi yang mereka hadapi. Artinya, hukum dipahami sebagai praktik yang hidup, bukan sekadar teks yang kaku. Yang kedua adalah budaya hukum, yaitu nilai, kebiasaan, dan norma yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum ini membentuk cara masyarakat merespon aturan. Misalnya, dalam masyarakat dengan budaya kolektif yang kuat, penyelesaian masalah sering lebih mengutamakan harmoni dibandingkan kepastian hukum formal. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih individualistik, aturan formal bisa menjadi rujukan utama. Ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kesesuaian antara aturan dengan budaya yang hidup di masyarakat. Dan yang ketiga adalah cara pandang masyarakat hukum, yaitu bagaimana masyarakat memahami, menilai, dan memberi makna terhadap hukum itu sendiri. Tidak semua masyarakat melihat hukum sebagai sesuatu yang adil dan melindungi. Ada yang memandang hukum sebagai alat kekuasaan, ada pula yang melihatnya sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Cara pandang ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketiga hal ini saling berkaitan dan tidak dipisahkan. Perilaku hukum dipengaruhi oleh budaya hukum, sementara budaya hukum terbentuk dari cara pandang masyarakat terhadap hukum.
Dari sini terlihat bahwa hukum bukan hanya soal aturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga soal bagaimana aturan itu diterima, dimaknai, dan dijalankan dalam kehidupan sosial. Tanpa memahami ketiga aspek ini secara bersamaan, hukum beresiko hanya menjadi formalitas yang tidak benar-benar hidup di tengah masyarakat. Selanjutnya ada hukum dalam masyarakat bersahaja atau tradisional. Dalam masyarakat tradisional, hukum biasanya tertulis. Hukum hadir dalam bentuk adat dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-menurun. Meskipun tidak tertulis, meskipun tidak tertulis, eh, aturan tersebut tetap dipatuhi oleh masyarakat. Kepatuhan ini bukan karena takut hukum formal, tetapi karena adanya kesadaran kolektif bahwa aturan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan sosial. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional biasanya dilakukan melalui musyawarah. Proses ini melibatkan tokoh adat atau orang yang dihormati. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengembalikan hubungan yang rusak. Pendekatan seperti ini lebih menekankan pada keharmonisan daripada keadilan formal. Selanjutnya ada hukum dalam masyarakat modern. Berbeda dengan masyarakat tradisional, masyarakat modern memiliki sistem hukum yang lebih formal dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Semua proses hukum diatur secara jelas, mulai dari prosedur hingga sanksi. Hal ini memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, hukum modern sering dianggap terlalu kaku dan kurang memperhatikan aspek sosial. Prosesnya yang panjang dan formal kadang membuat masyarakat merasa jauh dari hukum itu sendiri. Selanjutnya ada antropologi hukum dan ilmu pengetahuan lain. Antropologi hukum tidak bisa dipahami secara terpisah dari ilmu lain. Ilmu ini sangat berkaitan dengan sosiologi, sejarah, ilmu hukum, dan politik. Dengan sosiologi, kita bisa memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Dengan sejarah, kita bisa melihat bagaimana hukum berkembang dari waktu ke waktu. Dengan ilmu hukum, kita memahami aturan secara formal, dan dengan politik, kita bisa melihat bagaimana kekuasaan memengaruhi hukum. Hubungan ini menunjukkan bahwa hukum adalah fenomena yang kompleks dan tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang. Selanjutnya, antropologi fisik dan antropologi budaya. Dalam antropologi ada dua cabang utama, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik mempelajari manusia dari sisi biologis seperti evolusi dan ciri fisik. Sementara itu, antropologi budaya mempelajari cara hidup manusia, termasuk adat, tradisi, dan nilai-nilai sosial. Antropologi hukum lebih dekat dengan antropologi budaya karena hukum sering muncul dari kebiasaan dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya ada hubungan kebudayaan individu dan masyarakat. Individu, masyarakat, dan budaya adalah tiga hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Individu hidup dalam masyarakat, dan dari interaksi antara individu terbentuklah budaya. Budaya inilah yang kemudian melahirkan aturan-aturan yang menjadi dasar hukum. Jadi, hukum sebenarnya adalah hasil dari proses sosial yang panjang. Artinya, untuk memahami hukum, kita juga harus memahami budaya dan masyarakat. Yang selanjutnya ada realitas hukum, sosial hukum. Dalam praktiknya, hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dirumuskan dalam aturan tertulis.
Secara normatif, hukum dirancang untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, namun ketika diterapkan di lapangan, pelaksanaannya seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar teks hukum itu sendiri. Faktor ekonomi, misalnya, dapat menentukan sejauh mana seseorang mampu mengakses keadilan. Begitu juga dengan tingkat pendidikan yang memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukumnya. Kekuasaan juga memiliki peran besar dalam membentuk bagaimana hukum menjalankan sehingga dalam kondisi tertentu hukum bisa menjadi tidak seimbang dalam penerapannya. Akibat dari berbagai pengaruh tersebut, sering muncul perbedaan antara hukum yang ideal dengan hukum yang nyata terjadi di masyarakat. Secara teori, hukum seharusnya berlaku sama bagi semua orang. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua selalu demikian. Ada situasi di mana hukum terlihat tegas dan konsisten, namun di situasi lain justru tampak fleksibel atau bahkan melemah. Perbedaan ini yang menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya bekerja dalam ruang yang netral, melainkan berada dalam dinamika sosial yang kompleks. Kondisi ini eh, yang kemudian dikenal sebagai kesenjangan antara norma dan realitas sosial. Norma hukum yang ada dalam teks seringkali mencerminkan harapan dan atau idealitas. Sementara realitas sosial menunjukkan bagaimana hukum benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan ini menjadi penting untuk dikaji karena dari sinilah dapat dilihat apakah hukum masih relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau justru semakin menjauh dari tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan. Dan selanjutnya ada penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui musyawarah. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan bersama dan menjaga hubungan baik. Karena itu, pendekatan ini cenderung menekankan nilai kekeluargaan, kompromi, dan rasa saling memahami. Hasil yang dicapai pun seringkali berupa kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga konflik tidak berlarut-larut dan hubungan sosial tetap terjaga. Di banyak komunitas, mekanisme ini seperti melibatkan tokoh adat atau pemuka masyarakat yang dihormati. Peran mereka bukan sebagai hakim yang memutus secara sepihak, melainkan sebagai penengah yang membantu para pihak menentukan jalan tengah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dalam konteks tradisional sangat melekat dengan nilai budaya dan struktur sosial setempat. Sementara itu, dalam masyarakat modern, penyelesaian sengketa lebih banyak ditempuh melalui jalur hukum formal seperti pengadilan. Prosesnya diatur secara sistematis, memiliki prosedur yang jelas, serta didasarkan pada aturan tertulis. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum dan objektivitas, di mana eh, putusan diambil berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks tertentu, terutama yang melibatkan kepentingan besar atau pihak yang tidak seimbang, sistem formal ini dianggap telah mampu memberikan perlindungan hukum. Namun, di balik kelebihannya, pendekatan formal juga sering dikritik karena cenderung kaku, eh, memakan waktu lama dan berbiaya tidak sedikit. Selain itu, hasil putusan yang bersifat menang kalah tidak selalu menyelesaikan konflik secara sosial, bahkan kadang memperuncing hubungan antara pihak. Karena itu, kedua pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan tradisional bukan sekaya penghukuman, sementara pendekatan modern unggul dalam hal kepastian hukum dan perlindungan formal. Dalam praktiknya, penting untuk tidak melihat keduanya sebagai sesuatu yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi, tergantung pada konteks dan kebutuhan masyarakat.
Dan selanjutnya ada kesimpulan, jadi antropologi hukum memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami hukum, yaitu dengan melihat hubungan antara norma, budaya, dan realitas sosial. Hukum tidak hanya soal aturan, tetapi juga soal bagaimana aturan tersebut dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat. Norma hukum yang tertulis seringkali tidak sepenuhnya sejalan dengan praktik di lapangan. Ada berbagai faktor yang memengaruhi seperti budaya lokal, kebiasaan, dan yang sudah mengakar hingga relasi kekuasaan yang menentukan bagaimana hukum diterapkan. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak selalu patuh karena memahami hukum sebagai kewajiban normatif, tetapi karena adanya tekanan sosial, kepentingan tertentu, atau bahkan karena tidak memiliki pilihan lain. Hukum juga tidak benar-benar netral, ia bisa mencerminkan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam proses pembentukannya. Akibatnya, hukum kadang justru terasa jauh dari rasa keadilan masyarakat, terutama bagi kelompok yang posisinya lemah. Inilah yang menunjukkan bahwa hukum bukan hanya instrumen teknis, melainkan juga karena sosial yang penuh dengan dinamika dan konflik kepentingan. Tanpa perspektif ini, hukum berisiko kehilangan relevansinya dan gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai sarana keadilan dalam kehidupan sosial. Bahkan, hukum bisa berubah menjadi alat legit, eh, legitimasi kekuasaan semata, bukan sebagai pelindung kepentingan bersama. Oleh karena itu, memahami hukum melalui pendekatan antropologi bukan hanya penting, tetapi juga mendesak karena hukum dapat benar-benar berpijak pada realitas masyarakat dan mampu menghadirkan keadilan yang substantif bukan sekedar formalitas. Cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.